Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggelar rapat lintas komisi bersama Dinas PUPR Wan Perkim Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 19 Januari 2023. Rapat lintas ini terkait dengan perbaikan paradigma proses pembangunan sarana wan prasarana di Kota Seribu Sungai agar proses kegiatan yang ada di Dinas PUPR Banjarmasin pembangunannya kadada lagi nang molor. Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggelar rapat lintas komisi bersama Dinas PUPR Wan Perkim Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 19 Januari 2023. Rapat lintas ini terkait dengan perbaikan paradigma proses pembangunan sarana wan prasarana di Kota Seribu Sungai ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE. Yang berperan pun di sana itu orang-orang tertentu juga, pejabat-pejabat tertentu. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadia Wahitakuni Prima TV memedahkan rapat lintas komisi ini adalah sebagai bentuk pengawalan dari Dewan agar proses kegiatan yang ada di Dinas PUPR Banjarmasin mulai dari pengadaan hingga pembangunannya kerda lagi nang molor. Sehingga pengawalan dilakukan mulai dari mutu, biaya hingga waktu. Bahkan pihaknya, ujar Suri Sudarmadia, sudah menyepakati arahan dari unsur pimpinan hingga anggota Dewan, yaitu mulai dari semester pertama sudah harus menyelesaikan tender, dan semester 2 sebagian dari proyek pembangunan sudah masuk dalam kontrak. Komisi 3 dan juga seluruh anggota kami memang sudah istilahnya menyepakati lah, misalnya semester 1 kami harus sudah selesai tender, semester 2 sudah sebagian sudah ada yang terkontrak, mungkin seperti itu. Berarti intinya untuk menghindari terjadinya keterlambatan lagi, Bu, ya? Jadi intinya kita melakukan kegiatan secepat mungkin ya. Kalau sedini mungkin kan, karena memang harusnya tahun kemarin ya, di akhir Desember harusnya sudah bisa kita lelang, tapi memang kita harus menyelesaikan yang 2022, memang kita coba di awal tahun ini mempercepat. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE menyatakan rapat ini bertujuan untuk merubah paradigma yang selama ini terjadi di pemerintah kota, terutama terkait dengan lelang proyek pembangunan. Karena lelang proyek dilaksanakan pada semester kedua atau sekitar bulan Oktober hingga November 2022. Bahkan yang lebih parah lagi, ada proyek yang dikerjakan pada bulan Desember 2022 sehingga pembangunannya kejar target wan kejar tayang serta mengerjakannya siang malam tanpa memperhatikan kualitas. Supaya permasalahan ini kada terulang lagi, maka politisi Partai Golkar ini pun meminta setiap proyek untuk dilelang di semester pertama, supaya pembangunan memiliki banyak waktu, bisa selesai sesuai target, hingga pemenuhan kualitas bisa maksimal. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya proses pembangunan tidak terkejar, kemudian kualitasnya bisa kita harapkan sebagaimana sesuai dengan kontrak, ya kan? Kemudian sekarang ini kalau di akhir tahun, kondisi Banjarmasin tidak lagi seperti tahun 5 tahun yang silam. ROB selalu melanda kita setiap tahun. Nah, ketika pembangunan aspal atau semenisasi akan terganggu, ini akan menjadi hubungan kualitas. Terus yang kedua, kalau misalnya dilakukan di semester pertama, beres semuanya lelang, ya kan? Kemudian ada terjadi efisiensi lelang, sisa-sisa lelang anggaran. Nah, ini bisa dikumpulkan, bisa dimasukkan lagi di APBD perubahan, bisa digunakan lagi untuk proyek pembangunan. Tetapi kalau di akhir tahun itu menjadi silpa tetap, sehingga tercatat menjadi silpa tetap sampai akhir tahun.